Saudara, badai kencang menerpa Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Namun badai ini bukan dari luar, melainkan dari tubuh KPK itu sendiri. Belum selesai pengusutan soal dugaan pungli yang dilakukan sejumlah pegawai KPK di rutan KPK. Muncul lagi, saudara, kasus dugaan pegawai KPK yang menilap uang SPJ alias uang dinas milik sesama pegawai. Tentu saja ini jadi ironi. Lembaga yang seharusnya memberantas praktik kotor terkait dengan korupsi dan juga suap justru melakukan pelanggaran itu sendiri. Timbul pertanyaan, saudara, di manakah integritas KPK? Skandal di KPK yang baru-baru ini muncul di permukaan adalah soal dugaan korupsi yang dilakukan oleh pegawai KPK di bagian administrasi. Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkapkan ada salah satu pegawai KPK di bidang administrasi yang diduga memotong anggaran perjalanan dinas pegawai KPK. Dan dugaan korupsi ini terungkap setelah atasan oknum tersebut melapor ke Inspektorat KPK. Dan imbasnya, saudara, pegawai KPK yang melakukan pemotongan anggaran dinas kini telah dinonaktifkan untuk menjalani pemeriksaan. Ya, peristiwa pemotongan anggaran perjalanan dinas yang dilakukan oleh oknum pegawai KPK diduga terjadi dalam rentang waktu mulai bulan Desember 2021 hingga Maret 2023. Dan kerugian negara akibat ulah pegawai KPK ini bahkan tidak main-main, saudara, mencapai 550 juta rupiah. Oknum pegawai KPK ini diduga tidak hanya memotong uang dinas pegawai lain, tetapi juga memanipulasi anggaran akomodasi seperti tiket perjalanan dan juga hotel hingga anggaran makan. Anggaran perjalanan dinas pegawai KPK yang ia potong ternyata digunakan untuk keperluan pribadinya. Mulai dari berbelanja barang hingga menginap di hotel berbintang 5. KPK, saudara, telah melaporkan pelanggaran etik ini ke Deputi Penindakan dan Dewan Pengawas KPK. Inspektorat selanjutnya melakukan serangkaian pemeriksaan dan melakukan perhitungan dugaan kerugian keuangan negara dengan nilai awal sejumlah 550 juta rupiah dalam kurun waktu tahun 2021 dan 2022. Bersamaan dengan proses tersebut, oknum dimaksud telah dibebas tugaskan untuk memudahkan proses pemeriksaannya. Ya, sebelumnya, saudara, skandal di dalam tubuh KPK yang jadi sorotan tajam adalah soal kasus dugaan pungli senilai 4 miliar rupiah yang terjadi di rutan KPK. Perbuatan punglinya berupa suap, gratifikasi, dan juga pemerasan kepada tahanan KPK untuk mendapat keringanan dan juga penggunaan alat komunikasi. Informasi sementara, pungli ini sudah terjadi sejak lama, tapi baru terbongkar sekarang karena dalam pemeriksaan pihak korban dan keluarga masih tertutup. Puluhan pegawai KPK diduga ikut terlibat dalam kasus pungli di rutan KPK. Nasib mereka kini telah dinonaktifkan. Sementara untuk pemeriksaan disiplin, KPK telah memeriksa ada 15 orang. Tim khusus bahkan dibentuk untuk mengusut dugaan pungli di dalam rutan. KPK, saudara, bahkan turut menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Namun, praktik pungli ini akan sulit diungkap apabila pelaku bertransaksi dengan uang tunai di luar sistem perbankan. Tidak pidananya, sementara ini dari sisi disiplin kepegawaian, kita sementara nonaktifkan yang bersangkutan. Sementara proses penyelidikannya ini terus berlanjut. Kami bukan hanya berbasis pada temuan Dewas yang berupa laporan keuangan transaksi antara Desember 2021 sampai Maret 2023. Sebenarnya bukan, yang perlu saya klarifikasi, bukan Maret 2022. Jadi Desember 21 sampai Maret 2023. Sementara itu, meski diterpa kasus pungli di Hari Raya Idul Adha, suasana rumah tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK masih seperti biasa. Rutan KPK ramai didatangi keluarga tahanan. Tidak ada perubahan aturan jam besuk.
Kunjungan dibatasi hanya 2 jam, mulai pukul 10 pagi hingga 12 siang. Pemeriksaan badan dan juga barang masih diterapkan untuk mencegah barang terlarang masuk ke dalam ruang tahanan seperti uang dan juga alat komunikasi. Taji KPK yang sudah tak setajam dulu sebagai lembaga anti korupsi dan bahkan perlahan tergerus dari dalam sudah diprediksi oleh mantan pimpinan KPK Saud Situmorang. Saud menyebut sejak pemerintah dan DPR merevisi Undang-Undang KPK membuat independensi KPK menjadi lemah dan rentan untuk dikontrol. Norma dan juga value KPK yang dahulu sudah tidak ada. Bahkan kontrol pengawasan pada internal KPK sendiri kini dinilai lemah. Yang baru itu datang, value-nya berubah sama sekali. Even mereka punya value sekarang yang disebut sebagai integrity, kemudian sinergi, kepemimpinan, keadilan, dan profesionalisme, profesional kayak begini. Jadi nilai itu sebenarnya yang tidak bisa dijalanin atau mereka tidak melakukan self-censorship sebagaimana sebelum KPK sebelumnya terjadi. Ya, sederet skandal yang terjadi di tubuh KPK seolah mencoreng nama baik KPK yang selama ini dikenal garang dalam penindakan korupsi. Apalagi kepercayaan publik belum juga pulih setelah sebelumnya mantan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli diberhentikan oleh Dewan Pengawas KPK pada bulan Juli 2022 karena dinilai melanggar etik. Lili, saudara, diduga menerima gratifikasi berupa tiket dan juga penginapan dari panitia MotoGP di Mandalika, Nusa Tenggara Barat senilai 90 juta rupiah. Dan untuk mengembalikan kepercayaan publik pada KPK, pengamat hukum pidana menyebut perlu mengembalikan lagi posisi KPK seperti dulu, yakni menjadi lembaga yang independen. Dimasukkan ke dalam ranah eksekutif, nah inilah yang kemudian banyak orang menyebutkan inilah sebagai pelemahan KPK. Ya. Artinya KPK tidak bisa lagi bebas seperti dulu, tetapi dia sudah dikendalikan sebagaimana birokrasi eksekutif lainnya. Nah, mestinya KPK itu ada di tengah-tengah. Dia bukan lembaga negara, ya, lembaga yang di bawah komando pemerintahan, gitu ya. Lembaga negara, iya, lembaga negara. Tetapi bukan bagian dari eksekutif, maksud saya, di satu sisi, tapi dia juga bukan masyarakat sepenuhnya yang punya kebebasan seperti lembaga swadaya masyarakat umpamanya. Nah, bisa seperti itu. Nah, itu ideal sebenarnya. Itulah KPK zaman dulu. Ya, sederet skandal yang menerpa KPK tentu jadi ironi. Kemana lagi publik harus berharap jika lembaga yang seharusnya jauh dari praktik kotor malah tercebur di dalam praktik korupsi. Kalau sudah begini, KPK harus ekstra bersih-bersih demi mengembalikan kepercayaan publik. Publik yang masih menaruh asa jika KPK masih memiliki taji setajam dulu. Informasi lainnya juga akan hadir di berita utama usai jeda. Sambil memomong cucu, Presiden Joko Widodo menyapa masyarakat Yogyakarta di Hari Raya Idul Adha.